Dan apabila langsung main potong hadis, maka ujung-ujungnya itu akan menjadi satu pembelaan untuk klan-klan tertentu. Dan kalau sudah demikian kondisinya, maka hadis-hadis dari Rasulullah SAW tidak akan dipahami secara utuh oleh kita orang-orang muslim. Lawatan sing sampai sak mangke kula niki mikir. Iki apa iki ngono? Salatullah ala Tohal Yamani. Muga-muga sholawat takdim Allah dumateng Toha Kanjeng Nabi. Kok Al Yamani? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dan juga Al-Imam Tabarani dan beberapa imam yang lainnya, yang oleh Al-Imam Al-Haythami dalam kitab beliau Majma'uz Zawaid dianggap sebagai hadis yang memiliki perawi yang siqah. Disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, wa ana yamanin wa hadramut khairun min Banil Haris. Aku adalah orang Yaman dan Hadramut adalah lebih baik dari Bani Haris. Namun aku tidak peduli jika dua hal ini binasa. Tidak perlu ada pembicaraan, sebab tiada kekuasaan kecuali milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad secara muttasil dan mursal, serta At-Tabarani yang menyebut perawi yang terputus yaitu Busur bin Ubaidillah warijalul jami' siqatun, yang semua perawinya adalah siqat. Perhatikan, pada hadis itu Nabi mengatakan wa ana yamanin, aku adalah seorang Yamani. Pertanyaannya, apa arti Yamani atau seseorang yang dinisbatkan kepada Yaman? Di dalam kitab Lisanul Arab dikatakan qala al-Jauhariyu. Al-Jauhari mengatakan Yaman adalah negeri di kawasan Arab. Nisbat kepadanya adalah Yamani atau Yamanin dengan tanpa tasydid. Huruf alif pada bentuk Yaman adalah pengganti dari ya nisbah sehingga keduanya tidak berkumpul sekaligus. Al-Imam Musibawih mengatakan sebagian mengatakannya Yamaniyun dengan tasydid. Maka jika Nabi sendiri yang menisbatkan diri beliau kepada Yaman, entah karena kedekatan atau alasan yang lain, lantas mengapa kita justru menolak penisbatan beliau kepada Yaman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, semuanya saja yang saya hormati, alhamdulillah kesempatan malam ini bisa berkumpul kembali, tidak lain dalam rangka pertemuan rutin. Mudah-mudahan dengan pertemuan malam hari ini kita diberi keberkahan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Langsung saja, para rawuh yang kaula muliakan, ada satu hadis di dalam kitab Musnad Ahmad yang di situ apabila tidak dibaca secara keseluruhan maka akan terjadi kesalahpahaman atau gagal paham dalam maksud hadis tersebut, yang mana dari kegagalan paham tersebut akan menghasilkan satu pemahaman bahwa Rasulullah adalah orang Yaman, sebagaimana seperti video yang sudah banyak beredar. Nah, maka dari itu penting bagi kita untuk mempelajari hadis tersebut secara utuh supaya pemahaman kita juga utuh sesuai dengan redaksi hadis yang ada di dalam kitab Musnad Ahmad itu sendiri. Baik, langsung saja untuk hadis lengkapnya saya bacakan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya'ridu yauman khoilan, pada satu hari sedang memeriksa kuda. Wa indahu Uyainah bin Hisan bin Badr, yang mana di situ ada sahabat yang namanya Uyainah. Faqala Rasulullah, kemudian Nabi berkata kepada Uyainah, ana afrosu bil khoili minka, bahwa saya lebih mahir dari kamu apabila berkuda.
Nabi berkata seperti itu. Faqala Uyainah, kemudian Uyainah menjawab, wa ana utawi ingsun iku afrosu, lewih pinter dalam berkuda, birrijali kelawan wong-wong lanang mingka saking sira. So, saya juga pandai dalam berkuda melebihi sahabat-sahabat jenengan yang lain wahai Rasul. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata kembali, wa kaifadzaka? Alasane piye nek cara bahasa Jawane? Qala kemudian jawab Uyainah, khairur rijali utawi bagus-bagusnya wong iku rijalun, wong lanang yahmiluna suyufahum yang membawa pedangnya ala awakitihim di atas pundak atau bahunya, ja'ili rimahahum kemudian membawa tombak-tombaknya ala manasiji khuyulihim di atas pelana kudanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadzibta, nek carang kene ya ora kaya gue. Nah, kemudian Nabi melanjutkan pembicaraannya. Bal khairur rijali, apik-apike wong iku rijalun wong minal yamani saking Yaman. Wal imanu utawi iman iku Yamanin yo Yaman, wa ana Yamanin, dan saya juga ya Yaman. Nah, mulai poin wa ana Yamanin kalau dipotong redaksinya akan menimbulkan satu pemahaman anak Yamanin koyo-koyo Nabi menetapkan diri sebagai orang Yaman. Nah, jika dipelajari secara utuh, maka akan menghasilkan satu paham bahwa Nabi itu sedang berdialog dengan Uyainah. Kemudian akhirnya ngalem wong-wong Yaman. Nah, masalah itu sepundi, kenapa Nabi kok ngalem wong Yaman? Nah, dalam hadis yang lain Nabi itu ngendikan sing rupane hadis itu dari periwayatan Abu Hurairah ane Nabi sallallahu alaihi wasallam, atakum teka ing sira sapa ahlul Yamani, penduduk Yaman, hum araku afidatan, mereka itu lebih lembut hatinya, wa alyanu quluban, mereka itu juga hatinya lemes, gak saklek. Al imanu Yamanin wal hikmatu Yamaniyah. Nah, di sini apa ini? Nabi itu dalam redaksi hadis ini sedang memuji orang Yaman. Kalau dipelajari secara utuh, bukan klaim atau Nabi menyatakan diri bahwa beliau adalah orang Yaman. Iku Kanjeng Nabi iku asna alal Yaman, lagi ngalem maring penduduk Yaman yang kita ketahui ada akabiru sahabah, ada sahabat besar di sana, namanya adalah Abu Musa al-Asy'ari atau Abdullah bin Qais. Itu yang menjadi sahabat militan Kanjeng Nabi dari Yaman. Nah, jadi dari hadis yang beredar kemudian dipotong, ana Yamanin, saya adalah orang Yaman. Nek gak dipelajari betul-betul, maka seakan-akan Nabi menisbatkan dirinya menjadi orang Yaman. Dan kalau dipahami Nabi berasal dari Yaman, maka akan tentu horkul ijma', akan merusak ijma' itu sendiri yang memang sudah disepakati bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah lahir di Mekah, besar di Mekah, jadi Nabi yuk di Mekah, kemudian hijrah di Madinah. Nah, maka dari itu mohon maaf untuk kita semua, jangan suka terjebak hanya karena menemukan kata-kata atau kalimat Yaman sing nang kono bentuknya hadis terus jadi klaim bahwa Nabi adalah orang Yaman. Ya nyun ngapunten, dipelajari secara utuh naskahnya, jangan main potong tanpa melihat redaksi di atasnya. Itu loh kelemahan-kelemahan orang awam di sekarang. Nek semua nisbat maring Kanjeng Nabi itu koyok-koyok langsung ngandel, langsung percaya. Dan padahal redaksi utuhnya tidak demikian. Redaksi utuh itu Nabi ku lagi ngecek kuda, kemudian ngobrol karo sahabat sing namanya Uyainah. Nah, kemudian ujung akhir Kanjeng Nabi ngalem wong Yaman. Kok terus jadi isbat Kanjeng Nabi wa ana Yamanin? Maksudnya di situ Kanjeng Nabi ngomong wa ana Yamanin apa? Saya yuk Yaman. Maksudnya apa? Fi sifatihim. Sifatnya wong Yaman iku hatinya
lemah lembut, wonge sopan-sopan. Karena apa? Pada waktu itu Nabi punya sahabat sih luar biasa akhlaknya luhur, yaitu tadi Abu Musa al-Asy'ari atau namanya Abdullah bin Qais. Niku sahabat dari Yaman. Sing wastahara bi husni sautihi fi qiraatil Quran, sing sangat terkenal suaranya merdu di dalam membaca Quran. Nah, itu Nabi nyontoni wong Yaman itu lewat profile Abdullah bin Qais. Iku aslama qadiman. Aslama qadiman. Dari Yaman itu sendiri ada Abdullah bin Qais aslama qadiman. Nah, kemudian beliau juga dikenal melu hijrah maring Madinah. Nah, ngalami Kanjeng Nabi ning wong Yaman itu dikarenakan adanya sahabat yang namanya Abdullah bin Qais. Jadi gitu loh, harus dipahami betul-betul. Jangan sampai hanya karena potongan wa ana Yamanin, saya itu Yaman, kemudian jadi klaim bahwa Nabi adalah orang Yaman, sehingga umat ini akan gagal paham dalam memaknai hadis secara utuh. Jadi mungkin seperti itu saja, semoga menjadi pemahaman untuk kita semua. Dan apabila langsung main potong hadis, maka ujung-ujungnya itu akan menjadi satu pembelaan untuk klan-klan tertentu. Dan kalau sudah demikian kondisinya, maka hadis-hadis dari Rasulullah SAW tidak akan dipahami secara utuh oleh kita orang-orang Muslim.